Pak Gino. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ingin curhat sedikit ya Pak Gino. Oh iya, ini kayaknya kalau dilihat dari muka Ibu ada permasalahan ini. Mungkin permasalahannya apa, Bu? Apa yang bisa saya bantu mungkin? Ini ada permasalahan sedikit loh Pak Gino. Tapi kan bikin unek-unek ini, jadi mengganjal di hati. Jadi saya mau curhat, siapa tahu nanti kita bisa saling membantu. Oke. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, permasalahan apa? Mungkin apa di dalam pembelajaran, apa seperti apa selama ini? Iya, khususnya selama corona ini kan kita pembelajaran daring. Iya. Setelah daring kita kan mulai Senin ini sama Selasa kan sudah luring. Iya. Jadi nanti kita mungkin kan digabung antara daring dengan luring. Oke, artinya blending ya, punya penggabungan antara pembelajaran luring dan itu namanya pembelajaran blended learning. Oh, Jadi blended learning. Iya. Itu seperti itu, Bu. Nah, ini kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang selama ini dalam proses pembelajaran tersebut yang dialami Bu Yanti ini? Hambatan apa saja sih? Coba ceritain. Ya, khususnya untuk selama ini kan kita belajar daring dari Iya. rumah. Kita memberikan soal-soal, memberikan pembelajaran kan melalui grup PA. Iya. Nah, khususnya untuk kelas 1 ini saya kasih tugas menulis, membaca melalui video dan lain sebagainya. Iya. Saya udah senang betul itu Pak, di video itu yang dikirimkan ke WA grup itu, anaknya dilihat dari videonya itu sudah bisa membaca, sudah tahu huruf. Itu melalui video pembelajaran itu saya yakin anak-anak sudah bisa. Tetapi setelah diadakan luring ini hari Senin dan Selasa ini, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di video itu. Oke, jadi hambatannya apa kira-kira dari masalah itu tadi, apa Bu kira-kira, Bu? Anaknya itu ternyata setelah tatap muka seperti biasa, banyak betul yang belum bisa membaca. Ya kalau belum bisa membaca wajar. Ya. Istilahnya kalau bisa mengeja nggak apa-apa lah. Banyak sekali yang belum tahu huruf. Oke, berarti artinya hambatan tersebut itu mungkin tadi ya, anaknya setelah Ibu tadi pembelajaran kemarin kan daring ya. Sebenarnya di daring itu anak tersebut memang sepertinya pintar membaca seperti itu, Bu, ya. Tapi ketika kita ini mulai boleh tatap muka terbatas hari ini Senin Selasa ini dipantau sama jenengan, ternyata anaknya mungkin sebagian berapa persennya saja yang bisa membaca gitu, Bu, ya. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu tempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kira-kira seperti apa gambarannya? Ya tadi saya sudah mencoba di kelas tadi kan, saya kasih pelajaran di papan tulis, saya suruh menulis. Ya. Setelah selesai menulis dia, saya suruh maju ke depan, saya suruh membaca satu persatu. Jadi saya ulangi lagi dari belajar huruf. Oke. Terus belajar yang sudah tahu huruf saya tekankan untuk mengeja, yang sudah bisa mengeja saya tekankan lagi tadi supaya lancar membaca. Itu kalau kita hari Senin Selasa ini tatap muka terbatas, Bu, ya. Itu langkah-langkah itu salah satunya tadi ya. Bukan kira-kira kalau setelah itu kan kita daring lagi nih berapa hari ini, kira-kira langkahnya seperti apa setelah mengetahui bahwa siswa tersebut seperti itu yang diambil, Bu? Jadi langkah saya tadi bagi anak yang setelah saya apresiasi, saya lihat di kelas tadi, bagi anak yang sudah bisa mengeja, saya kasih pesan untuk orang tua agar lebih ditekankan lagi dari mengeja itu bisa lancar membaca. Yang sudah bisa lancar membaca ya saya kasih tugas tambahan supaya dia lebih lagi untuk pengayaan lah. Artinya. Terus yang belum bisa sama sekali pun tadi saya meminta bantuan kepada orang tua, saya tulis di bukunya, ini loh kekurangan anak sampean, belum tahu huruf, belum tahu mengeja.
Jadi saya minta kerjasamanya di rumah betul-betul mengawasi atau mengajar anaknya lebih banyak lagi belajar huruf, mengeja. Jadi nanti hari Senin dan Selasa yang akan datang saya evaluasi lagi itu yang tadi memang masih kurang sekali. Saya konfirmasi dengan orang tua melalui buku itu, saya kasih tulisan kekurangan anaknya gitu. Oke, itu langkah yang bagus sebenarnya Bu. Udah, jangan berarti artinya dari permasalahan tersebut tadi sudah punya langkah-langkah ya ke depannya supaya anak peserta didik kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan seperti itu Bu ya. Di antaranya nanti kalau kita sudah daring lagi, ini kan habis tatap muka terbatas, daring kemudian, nah itu solusinya tadi ya, mungkin itu disampaikan melalui WhatsApp grup atau classroom Bu. Kalau tadi karena tatap muka kan melalui classroom, tapi nanti kalau besok kita mau memulai daring lagi, nanti saya umumkan lagi di WA group. Oke, berarti proses pembelajaran selama ini ketika daring berarti Ibu menggunakan WA group, kemudian classroom juga ya Bu ya. Itu sebenarnya langkah yang bagus sekali Bu ya. Dari kemudian apa namanya, untuk kedepannya apa yang Ibu lebih diutamakan untuk dari langkah-langkah tersebut yang paling diutamakan supaya anak-anak kita ini kedepannya bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Ya, yang diutamakan itu kalau dari saya itu kerjasama antara guru dengan orang tua waktu anak itu daring di rumah. Artinya guru memberi pelajaran dari sekolahan waktu luring, dan guru juga memberikan pesan kepada orang tua melalui buku anak tersebut. Dan yang saya harapkan antara guru dengan orang tua ada kerjasama yang baik agar anak-anak ini lebih mengenal angka dan huruf dulu. Kalau sudah mengenal angka, huruf sudah lancar, baru kita kedepannya kan kita ajarin mengeja. Setelah mengeja baru kan memperlancar lagi membacanya. Jadi karena kalau nggak tahu huruf, nggak tahu angka, ya gimana kita mau ngajarin mengeja. Terima kasih Bu ya, berarti dan bagus sekali sebenarnya hal utama yang mau diprioritaskan ke depan Bu ya. Nah kemudian komitmen apa ini untuk menjalankan supaya ini rencana jenengan ini ke depannya bagus nih, seperti apa komitmen itu? Komitmennya ya kami sebagai guru memang harus lebih meningkatkan mutu, meningkatkan lagi ketelatenan, kesabaran di dalam ya namanya anak-anak kelas 1. Iya, kelas 1 kan harus lebih telaten, lebih sabar, dan saya juga harus meningkatkan mutu. Bagaimana kedepannya untuk teknik mengajar, gimana kedepannya untuk artinya kita mengajarkan kepada anak supaya anak ini cepat nyambung, anak ini mempunyai semangat di dalam kelas, mempunyai semangat waktu belajar daring. Dan kedepannya juga saya memohon kerjasama dengan orang tuanya. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti komitmen itu tadi itu ya, sebagai seorang guru memang kita harus mempunyai komitmen untuk kedepannya anak-anak lebih baik lagi ya. Kemudian kira-kira siapa saja Bu yang bisa diajak kerjasama untuk mencapai komitmen itu tadi Bu? Ya kalau menurut saya yang bisa diajak kerjasama ya sesama rekan guru, terus orang tua wali murid, ya kepala sekolah jelas. Oke, baiklah Bu. Jadi memang kita kalau mencapai sebuah komitmen atau rencana kita ke depan supaya lancar ya, kita memang harus membutuhkan kolega ataupun kolaborasi antara rekan guru sesama rekan guru, kemudian terutama kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian orang tua atau wali siswa yang kita ampuh sendiri. Oke, baik Bu, dari hasil obrolan kita ini, diskusi hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari permasalahan Ibu? Tadi sudah punya gambaran solusinya seperti itu. Yang bisa saya simpulkan ya ternyata dengan adanya daring ini memang belum cukup untuk mengajar kita, fasilitas kita ini belum cukup untuk pengajaran secara daring. Ya memang kesimpulannya
di samping daring Iya. harus luring luring tatap muka Bu, ya. tatap muka. Karena kalau daring terus menerus kita nggak bisa ngontrol satu persatu anak ini bener enggak sih sudah bisa baca, udah bisa nulis atau udah tahu huruf dan angka. Jadi kesimpulannya di samping daring ya diperlukan juga luring. Oke, baik Bu, terima kasih atas unek-unek atau pendapat jenengan ini untuk permasalahan ini. Nah, kita hari ini bisa berdiskusi dengan apa namanya secara terbatas waktu seperti ini, kita hanya berdua. Artinya kita sudah dapat menyimpulkan permasalahan apa yang dipermasalahkan itu selama pembelajaran daring dan luring ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa luring, bisa tatap muka kembali, yang artinya mudah-mudahan ke depan anak-anak kita pembelajarannya lebih baik lagi. Kita semua dewan guru juga seperti itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih nih Pak Wagino untuk pencerahannya. Ya jadi unek-unek saya di sini sudah bisa saya utarakan lah dengan Pak Wagino. Ya artinya kedepannya kita tinggal menggali potensi kita anak-anak dan kita kerjasama dengan wali murid dengan kepala sekolah juga. Oke, terima kasih ya Bu. Mau apa berbagi unek-unek atau pendapat dengan Ya, saya. ya Pak Wagino, terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depan bisa ini Bu tindak lanjutnya Bu ya. Amin, Mungkin amin. kira-kira kapan tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya secepatnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin ada lagi Bu? Saya rasa untuk kali ini cukup dulu Pak. Nanti kalau ada permasalahan lagi di dalam kelas, saya minta artinya Pak Wagino nggak bosan-bosannya lah mendengarkan curhatan saya. Oke Bu, Ya. sama-sama Bu. Saya juga tenang juga. Nanti kita bisa bergantian juga Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Oke. Terima kasih. Setelah saya amati pencerahan ketika Bu Yanti minta pengarahan dari Pak Wagino karena banyak keluhan di kelas 1. Jadi setelah saya amati itu keluhan-keluhan yang diceritakan sama Pak Wagino itu alhamdulillah menemukan pencerahan. Iya Bu Min. Jadi setelah unek-unek yang ada di hati, ya ada dalam hati dan pikiran saya waktu saya mengajar di kelas 1 antara daring dan luring itu, unek-unek saya sudah saya sampaikan sama Pak Wagino. Ya alhamdulillah dari keterangan Pak Wagino tadi ada pencerahan lah untuk saya. Artinya untuk kedepannya saya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas 1. Ya mudah-mudahan lah apa yang ada kesulitan-kesulitan saya yang ada di kelas 1 ini bisa teratasi dengan adanya saya tadi konsultasi dengan Pak Wagino lah. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan itu semua kita bisa kerjasama satu sama lain ya Bu Yanti ya. Ya amin, amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini saya sudah praktek coaching bersama rekan sejawat. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbagi coaching lagi sama dewan-dewan guru yang lain. Nah, mohon komentarnya kemudian pendapatnya untuk perbaikan saya ke depan supaya lebih baik lagi. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.